Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses pembelahan sel. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih, menjadi sebuah sel yang baru. Pembelahan sel juga biasa disebut sebagai reproduksi sel. Adanya proses pembelahan sel memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. Dan yang keempat itu adalah variasi individu baru. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara. Yang pertama, amitotik, adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Pembelahan ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, contohnya pembelahan biner bakteri dan ganggang biru. Yang kedua, pembelahan mitotik adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahap-tahap yang teratur. Contohnya yakni pembelahan mitosis dan meiosis. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Interfase ini adalah awal dari terjadinya pembelahan. Di dalamnya ada fase-fase yang harus dilewati sebagaimana digambarkan pada gambar di slide ini. Pada fase G1, sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan memerlukan waktu kurang lebih 10 jam. Di dalam fase yang juga dikenal sebagai gap pertama ini, sel tumbuh membesar. Organel disalin dan terbentuk dinding molekuler. Kemudian fase S atau sintesis memerlukan waktu kurang lebih 8 jam. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai dengan sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Berikutnya, fase G2 memerlukan waktu kurang lebih 4 jam. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Setelah semua beres, fase mitosis siap dimulai. Pada fase mitosis memerlukan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Sepanjang terjadinya fase ini, sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan membelah dirinya. Di dalam fase mitosis ini ada 4 tahapan dengan diawali profase, kemudian metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Setelah semua proses berakhir, sel-sel yang baru terbentuk tadi akan memulai siklus barunya sendiri. Siklusnya sama dengan siklus yang dialami oleh induk sel mereka. Jadi siklus sel ini terus menerus terjadi, berkontinu. Kemudian begitu seterusnya sampai akhirnya makhluk hidup bersangkutan mengalami kematian. Pada saat itulah siklus sel juga akan menemui akhirnya. Panjangnya waktu siklus sel berbeda-beda antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Pada manusia lazimnya siklus sel berlangsung selama 24 jam. Pada binatang yang lebih kecil bahkan bisa hanya memakan waktu selama 9 jam saja. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pembelahan mitosis. Adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik.
melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. Kemudian bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk tumbuh dan perkembangan. Adapun tahapan pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase itu kromatin memadat, membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Berikutnya sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Yang tahap ketiga di dalam profase, inti sel mulai menghilang. Adapun pada tahap metafase terjadi yang pertama kromatid berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian yang kedua sentriol lalu menjulurkan benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Pada tahap anafase itu terjadi yang pertama karyokinesis atau pembelahan inti. Kemudian kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Berikutnya, kromosom kemudian ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Nah, di tahap telopase itu terjadinya yang pertama inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sel diawali invaginasi atau pelekukan ke dalam di dalam sel hewan ya, atau sel flat atau pelekukan keluar pada sel tubuhan. Hasil akhir mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N. Berikutnya kita ke pembelahan meiosis. Adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet melalui dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan beda dengan induknya, bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Kemudian tahapan pembelahan meiosis ini terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing dengan tahapnya sama ya, ada profase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, meiosis 1 ini adalah tahap reduksi kromosom ya. Tahapnya yakni tahap profase 1 atau fase terlama meiosis ya, dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Ada leptoten yakni kromatin memadat membentuk kromosom, kemudian zigoten kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau sinapsis. Kemudian sentrosom membelah menjadi dua sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di dalam tahap pakiten itu kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrat atau bipelen dan mengganda. Kemudian terjadi pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog ya. Terjadi lagi pada kiasma ya, yaitu bagian lengan dua kromosom yang saling menempel. Pindah silang ini menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Kemudian pada tahap diploten itu terjadi pindah silangnya telah selesai dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma. Inti sel mulai menghilang. Dilanjutkan pada tahap diakinesis itu kromosom homolog sudah berpisah, kemudian inti sel telah menghilang. Nah, lanjut dari tahap profase 1 menuju metafase 1. Cirinya yang pertama kromosom homolog saling berhadapan di ekuator. Yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Kemudian lanjut ke tahap anafase 1, terjadi reduksi kromosom di mana kromosom homolog ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Dilanjutkan lagi ke tahap telopase 1, yakni di mana inti sel mulai terbentuk sentriol, kembali menjadi sentromer, dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal ya. Hasil akhir meiosis 1 ini menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid,
karena terjadi reduksi kromosom. Nah, kemudian ada interkinesis, adalah jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Nah, pada meiosis 2 adalah tahap perbanyakan sel anakan ya, dan tahapannya sama seperti pembelahan meiosis ya. Tahapnya yang pertama itu ada profase 2. Cirinya kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Inti sel mulai menghilang, dilanjutkan lagi ke metafase 2, kromatid berjejer di ekuator, sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromatid, kemudian dilanjutkan ke tahap anafase 2 di mana terjadi karyokinesis, kemudian kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom, kemudian kromosomnya ditarik oleh benang spindle. Dilanjutkan ke tahap telopase 2, dengan cirinya inti selnya mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, dan terjadi sitokinesis ya, yakni pembelahan sel. Hasil akhir meiosis 2 itu menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Untuk lebih jelasnya, sambil tadi mendengar Bapak menjelaskan itu sambil melihat ke dalam gambar pada slide ini ya. Kemudian ada perbedaan mitosis dan meiosis, sudah Bapak tampilkan juga pada slide ini ya. Silahkan bisa disimak pada gambar di slide ini. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.